Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Membalas penghinaan suamiku, bab 14. Kamu apa kabar? Ibu bertanya di sela tangisannya. Aku baik, Bu. Ternyata ada ibu juga. Ibu apa kabar? Aku bersyukur, Rima masih mau bicara pada ibu, bahkan sudi menanyakan kabarnya. Ibu nggak baik-baik aja tanpa kamu. Rima, tolong maafkan ibu. Ibu semakin terisak. Ibu udah jahat sekali sama kamu. Sudahlah, Bu. Kita jangan bahas itu lagi. Aku sudah memaafkan ibu, jawab Rima. Aku tidak tahu apakah dia di sana menangis atau tidak. Suara wanita itu masih tenang sekali. Tidak ada isakan tangis yang aku dengar. Mungkin, Rima happy sekali menjalani hidupnya di luar rumah, yang selama ini mengekangnya. Tapi, ibu belum bisa memaafkan diri ibu sendiri. Selama ini, ibu sudah banyak menyakiti kamu. Ibu bandingkan kamu dengan Citra dan kedua iparmu, yang jauh di sana. Sekarang, ibu udah dapat ganjarannya. Ibu tidak melanjutkan ucapannya, dadanya tampak sesak sekali. Minum dulu, Bu. Ibu harus tenang. Ibu menolak air mineral yang aku berikan. Kedua iparmu terlilit hutang. Semua harta bendanya habis disita dan dijual, untuk kebutuhan mereka. Ternyata selama ini bukan kamu yang pelit, tapi mereka yang terlalu royal. Menghamburkan uang hanya untuk bergaya. Ibu benar-benar telah salah menilai. Bahkan, Citra yang ibu anggap lebih baik dari kamu, ternyata tidak sebaik itu. Tangisan ibu semakin terdengar pilu. Ya, apa yang kami sesali sekarang sudah tidak berarti. Aku tidak mau menyalahkan siapapun lagi. Tidak, ibu juga tidak ramah. Kita punya takdir masing-masing, yang harus kita jalani, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Aku harap, kita bisa lebih baik lagi, dan mengambil hikmah dari semua ini. Aku hanya bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa menjadi menantu ibu lagi. Ucapan Rima, membuat air mata penyesalan ibu semakin deras. Beberapa bulan sudah berlalu. Selama itu juga, aku tidak bertemu dengan Rima. Hanya Susan yang aku temui, di tempat kami janji bertemu. Susan hanya ditemani pengasuhnya, terkadang dia juga menginap di rumah. Tapi, tidak pernah sekalipun menyebutkan alamat, tempat tinggalnya yang baru. Mantan istriku itu sudah tidak bekerja di perusahaan Dimas lagi. Aku tidak tahu, mengapa Rima keluar dari perusahaan itu. Padahal, menurutku, karir dan keuangannya terjamin dan tentunya lebih baik. Saat melangsungkan video call dengan Susan, Rima tidak pernah sekalipun menampakkan dirinya. Mungkin, wanita itu memang sudah tidak mau lagi berhubungan denganku. Di sana, Rima sudah melanjutkan kehidupannya. Tapi di sini, aku tetap terbelenggu dalam masa lalu. Aku seperti mayat hidup, yang tidak punya arah tujuan. Sudah hampir 1 tahun, mau berapa lama lagi, Mas, menggantungkan hubungan kita? Aku lelah bertanya, kapan Mas nikahin aku? Suara Citra membuyarkan lamunanku, dan menarik perhatian semua orang yang ada di bengkel mobil. Ya, aku sudah membuka usaha sendiri, di ruko yang aku sewa selama ini. Citra, jaga sikapmu. Aku membawa Citra ke ruanganku. Wanita itu cemberut padaku. Kalau lelah, berhentilah bertanya. Gila. Enak saja Mas nyuruh aku berhenti. Apa Mas lupa, kalau aku juga ikut andil dalam usaha ini? Apa setelah pengorbanan dan pengeluaranku yang banyak, Mas mau membuang aku? Sungut Citra berapi-api. Jadi, kamu mau menikah denganku, hanya karena takut kehilangan uang MU selama ini? Kamu takut rugi? Aku memijit pelipis mataku, bingung dan pusing karena kehabisan cara menghadapi Citra. Bukan karena itu. Aku cuma menagih janji kamu aja. Aku mau kita menikah. Kenapa sih, susah sekali mengabulkan permintaanku? Citra semakin menaikkan intonasi suaranya, dan hampir tidak terkontrol. Pernah, dia mengancam akan bunuh diri, kalau aku mengakhiri hubungan kami. Aku nggak bisa menikahimu, kalau sifatmu masih seperti ini. Apalagi kamu nggak bisa mengambil hati ibu. Aku nggak mau lihat kalian ribut setiap hari. Aku terduduk lesu,
memikirkan cara untuk menyatukan kedua orang ini. Alasan? Atau jangan-jangan, kamu belum move on dari Rima? Pertanyaan Citra membuat aku terdiam. Jujur, aku masih sering memikirkan Rima. Ini nggak ada hubungannya dengan Rima. Jadi, jangan bawa-bawa namanya. Kalau mau kita menikah, mulai hari ini kamu harus bisa merubah sifat dan sikapmu itu. Citra menghentakkan kaki, sepertinya dia kesal sekali. Sudahlah, aku nggak mau kita bahas ini terus. Aku sengaja datang ke sini, mau aja kamu lunch bareng. Ada restoran baru yang wajib kita coba. Citra menarik tanganku tanpa bisa aku hindari. Akhirnya kami pergi ke restoran, yang belum pernah sekalipun aku datangi. Selama ini, aku mencoba menghemat pengeluaran. Lebih baik membelikan mainan Susan, daripada menghabiskan uang untuk makan di restoran. Jarak restoran itu dari bengkel, memakan waktu sekitar 30 menit. Dan aku baru sadar, kalau letak restoran ini tidak jauh dari perusahaan utama milik Dimas. Lokasi yang cukup strategis, membuat tempat ini ramai didatangi pengunjung. Beberapa tempat sudah dipenuhi sebagian karyawan, dan ada juga mahasiswa dari kampus sebelah. Tidak heran, sebab ini memang jam istirahat. Mas mau pesan apa? Tanya Citra, sembari menyerahkan daftar menu makanan. Beberapa makanan di sini, mengingatkan aku dengan Rima. Aku pun memesan satu makanan, sama persis seperti yang pernah dimasak Rima. Anggap saja aku bernostalgia dengannya. Beberapa saat kemudian, makanan yang kami pesan tersaji di atas meja. Lidahku langsung mengecap rasa, yang tidak asing dari makanan ini. Mengapa rasanya sama seperti makanan buatan Rima? Lapar banget ya, kamu? Makannya buru-buru gitu. Citra bertanya, saat aku melanjutkan makanku. Aku tersadar, kalau makanan di piringku hampir tandas. Bahkan, aku ingin mencicipinya lagi. Makanan ini mengingatkan aku pada Rima. Ah, aku semakin penasaran saja, apalagi sudah hampir 1 tahun, aku tidak bertemu dengan Rima. Apa mungkin Rima salah satu koki di sini? Aku ke toilet sebentar. Itu hanya alasanku saja, aku mencari kesempatan untuk mencari informasi. Barangkali, aku bisa menemukan jawaban dari orang-orang yang ada di sini. Aku meninggalkan Citra yang masih duduk di tempatnya. Aku diam-diam bertanya pada pelayan resto. Namun, tidak ada yang mengenal Rima di tempat ini. Mereka hanya mengatakan, jika tempat ini adalah milik Nyonya Dimas. Terbesit nama Dimas dan satu wajah pria itu. Dimas yang telah memecat aku dan Citra. Dimas yang sudah membantu Rima, mengurus perceraian kami. Mungkinkah Dimas itu juga owner di tempat ini? Tapi, bukankah istri Dimas sudah lama meninggal? Lalu siapa yang dimaksud Nyonya Dimas itu? Atau mungkinkah, yang dimaksud Nyonya Dimas adalah Rima? Ah, mengapa aku selalu menambah pusing kepalaku? Dan entah mengapa, aku tidak pernah benar-benar bisa berhenti memikirkan Rima. Pada akhirnya, aku kembali ke tempat duduk semula. Namun, langkahku terhenti saat melihat Citra bicara dengan seorang wanita. Wanita berambut panjang itu berdiri memunggungiku, sementara Citra berdiri di depannya. Aku seperti mengenali postur tubuh itu, tinggi badannya persis seperti Rima. Jantungku hampir luruh saat aku samar-samar mendengar percakapan mereka. Suara itu mirip sekali dengan suara Rima. Tidak. Aku tidak salah. Aku yakin wanita itu memang Rima. Aku mematung tidak jauh di belakang Rima. Tubuhku bergetar hebat tanpa ada yang menyadari. Ingin rasanya aku memeluk wanita itu, tapi tidak mungkin aku lakukan. Dan aku pun tidak punya keberanian berhadapan secara langsung dengannya. Jadi, kamu udah nggak kerja di perusahaan itu lagi? Wajah Citra tampak angkuh ketika bertanya dengan Rima. Bahkan, wanita itu tertawa seperti sengaja mengejek Rima. Aku sudah yakin, kamu tidak mungkin bisa bertahan di sana. Secara, kamu itu udik dan gak bisa apapun. Anggap saja itu karma yang kamu dapatkan. Karena sudah membuat aku dan calon suamiku dipecat dari perusahaan itu. Apa sekarang kamu udah jadi pengangguran? Aku sarankan kamu jangan datang ke resto ini. Sebab, aku takut kamu nggak mampu membayar tagihan makanan yang masuk ke dalam perutmu. Jadi, lebih baik kamu pergi,
dan cari saja makanan yang lebih murah di luaran sana. Sepertinya Citra sengaja bicara dengan nada keras, agar semua orang mendengar ucapannya. Benar saja, beberapa orang melihat ke arahnya dan Rima. Aku tidak tahu mengapa, Citra sangat ingin mempermalukan Rima. Rima, kenapa masih diam aja? Kamu tahu jalan keluarnya, kan? Citra menunjuk pintu, seolah mengusir Rima. Tapi, Rima masih bergeming tanpa kata. Tidak membela diri, juga tidak pergi. Aku tidak bisa lagi berdiam diri melihat kelakuan Citra, yang sudah semakin semena-mena. Sikapnya semakin tidak bisa dikontrol, hingga ia berbuat sesuka hati. Aku mendekati kedua wanita itu, dan Citra adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Mas, coba lihat siapa yang ada di sini. Citra merangkul lenganku, seolah menegaskan kalau aku ini adalah miliknya. Aku terdiam menatap Rima, yang tampak semakin cantik saja. Mata dan wajah mantan istriku itu lebih cerah, dari terakhir kali aku menatapnya. Oh Rima. Selepas perceraian di pengadilan. Waktu itu menjadi pertemuan terakhir, antara aku dan Rama. Aku sengaja pergi menjauh dari masa lalu, agar bisa melupakan kegagalan, dan kepahitan yang aku alami selama ini. Tapi, aku tidak lantas menghapuskan jejak Rama dari anakku Susan. Karena, biar bagaimanapun, dia tetap seorang ayah bagi anakku itu. Setelah lama menenangkan diri, aku kembali lagi tapi di tempat yang berbeda. Sudah lama aku resign dari perusahaan Dimas, karena aku merasa tidak nyaman bekerja di sana. Bukan bermasalah karena pekerjaannya atau orangnya. Tapi, bagiku itu bukan tempat yang bisa membuat aku nyaman. Bagiku, tujuan membalas perbuatan mantan suamiku sudah berhasil. Aku sudah menjadi lebih baik dari para pengkhianat itu. Bahkan, mertuaku sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya padaku. Bagiku, itu sudah cukup, tanpa harus mengingat masa lalu. Setelah hampir 1 tahun berlalu, rasanya aku dan putriku sudah hidup lebih baik. Selama itu juga, aku melanjutkan hobiku memasak dengan menjadikan pekerjaan. Dimas membantu aku membuka restoran. Dan selama itu, entah sudah berapa kali Dimas mendekatiku. Bahkan, ia mengutarakan keinginan untuk menikahiku. Tapi, untuk saat ini aku masih betah sendiri, dan tidak memikirkan menikah lagi. Namun, semua karyawan restoran selalu mengartikan hubungan kami lain. Hingga mereka memanggilku Nyonya Dimas, padahal kami tidak pernah menikah. Sampai saat ini, aku masih menjadi seorang janda. Dimas juga menyandang gelar sebagai seorang duda. Banyak yang mendoakan kami berjodoh dan segera menikah, tapi aku tidak tahu kapan bisa terwujud. Tidak bisa aku pungkiri, Dimas sudah sangat baik padaku. Ia bahkan mau menunggu, sampai kapanpun dia siap menerimanya. Setelah sekian lama tidak bersitatap muka dengan Citra dan Rama. Tidak aku sangka, hari ini bertemu mereka di restoranku sendiri. Citra bicara angku dan meremehkan aku habis-habisan. Tapi, aku masih mencoba tetap sabar, karena tidak mau membuat kegaduhan, yang bisa memuat jelek nama restoranku. Sini, Mas. Hati-hati jangan sampai digoda perempuan gak tahu diri ini. Seru Citra, sembari merangkul lengan Rama. Cukup sudah. Kesabaranku mulai menipis. Aku menyiramkan segelas jus jeruk, yang belum disentuh Citra, hingga membuat ia basah. Apa-apaan kamu? Dasar perempuan gak tahu malu. Pekik Citra lagi. Plak. Aku menampar wajah Citra, hingga wajah wanita itu menoleh. Siapa yang tidak tahu diri? Setelah menghancurkan hidupku, bahkan di saat kamu susah seperti ini pun, kamu bisa bicara seenaknya. Pergilah dari sini, karena aku tidak mau berurusan dengan kalian. Sentakku sembari menunjuk pintu mengusir mereka. Citra melihatku dengan mata memerah. Siapa kau berani mengusir kami? Citra, sudah jangan diperpanjang. Rama mencoba menengahi. Bisa kulihat dari sorot matanya masih ada rasa bersalah, dan belum bisa melupakan aku. Membuat Rama tidak bisa melupakan aku adalah tujuanku. Sebab, pria itu akan tersiksa mengingat pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku adalah pemilik restoran ini, dan sekarang aku minta kalian pergi. Jangan pernah kembali ke sini lagi, aku menunjuk pintu. Citra dan Rama heran, dan seperti begitu terkejut melihatku.
Bahkan, wajah Citra menjadi pucat pasi. Bohong. Kak, kamu pasti mimpi. Citra bicara terbata. Aku tahu, ia malu dilihat banyak orang. Kalian mau pergi sendiri, atau aku panggilkan satpam? Citra dan Rama tampak semakin terkejur. Rama bahkan mencoba membujuk, supaya aku mau bicara padanya. Tapi bagiku, semu sudah terlambat. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Akhirnya, kedua orang itu pergi dari hadapanku. Aku tidak peduli seperti apa hubungan mereka, sebab aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang. Tentang Dimas, biarlah waktu yang menjawab. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Baik kosakata, maupun membacanya, yang pastinya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalam.